Kembali ke Indonesia, Bunda Korla siap menebar ceria di 3 kota. Tidak peduli pada kontroversi harga tiket meet and greet-nya yang terbilang mahal, penggemar setia Bunda Korla tidak sabar menanti performa sang idola. Lantas siapa saja anak-anak Bunda dari kalangan artis yang bakal hadir di acara yang bertajuk Korla is Back Party itu? Mungkinkah politikus Amin Rais yang disebut anak Bunda tergerak untuk melihat sosok viral yang bernama asli Cynthia Korla Priscilla itu? Lalu seperti apa gemerlap kostum panggung Bunda Korla yang dirancang oleh Ivan Gunawan? Bagaimana tim Bunda Korla mengantisipasi pihak-pihak yang ingin mengacaukan acara temu kangen Bunda Korla dengan penggemarnya? Benarkah selebgram Isa Zega yang sesumbar akan menghadang dan mempermalukan Bunda Korla di Jakarta masuk dalam daftar blacklist tamu tidak diundang? Lalu apa kata pengamat industri hiburan tentang fenomena demam Korla-Korla? Bersama saya Maria Andromeda, kita akan mengupas kontroversi kehadiran Bunda Korla di Indonesia. Pemirsa, inilah berita artis ternama Barista. Selebgram terviral 2023 Cynthia Korla Priscilla yang akrab disapa Bunda Korla akhirnya temu kangen dengan penggemarnya. Acara meet and greet yang bertajuk Korla is Back Party yang digelar di sebuah resto di Jakarta Selatan semalam terhitung sukses besar. Histeria fans Bunda Korla yang disebut anak gue seolah menembus langit Jakarta di malam hari. Kita belain di sini kita sampai nonton di sini gitu kan ya. Kalau di dalam mewah banget. Itu yang standing udah banyak banget. Udah kita nggak bakal bisa ngeliat dia udah kayak konser dan kata orang dalam tadi ngelebihi diva-diva yang sudah. Kita kan open table kan? Kita udah open table dan ngelebihi diva yang artis biasa. Kapasitas. Penuh. Aksi kocak dan natural Bunda Korla yang biasa dilihat dalam live Instagram kini tersaji di panggung konser mini yang wah dan kostum panggung nan elegan rancangan desainer kondang Ivan Gunawan. Mak, nyaman banget pakai baju itu. Hangat. Hangat. Hah? Dicari dulu buat semuanya buat ini konten Sabar. Surabaya, Bali, New York. Diam semua. Diam. Lihat Bunda Show bagaimana nyanyi, nadu menari, berjoget ria dengan baju disiapkan sama Ivan Gunawan, salah satu papan atas, ya, desainer dan memberikan kebebasan. Energik ya, orangnya tuh penuh aura-aura yang positif, penuh dengan keceriaan. Jadi kalau kita deket-deket mainnya sama orang ceria, kita juga ikut ceria. Jadi bawa pengaruh yang baik-baik lah. Apa adanya orangnya. Bunda Korla tuh orangnya apa adanya, real. Ya orangnya tuh nggak neko-neko dan ya udah realnya kayak gitu, ya udah kayak gitu. Dengan goyangannya energik banget, luar biasa lah Bunda Korla. Bunda Korla sosok yang lucu banget, sosok yang baru di dalam dunia hiburan.
dia bukan orang baru, dia orang lama. Cuman dari situ aku percaya yang kayak rezeki itu nggak ketuker. Dan aku suka banget sama karakternya Bunda Korla. Dia bener-bener humble banget. Terus dia yang kayak nggak ngambil kesempatan. Jadi kayak dia bilang, ya gue ngalir aja. Gue nggak mau terlena sama hal-hal kayak gini. Dan yang paling aku suka adalah ke ininya, ke apa namanya tuh, ke naturalannya dia, nggak dibuat-buat gitu. Jadi dia nggak mau bikin orang lain suka sama dia, suka nggak suka ya udah dia begitu gitu. Udah kemarin ketemu sama dia ngobrol yang kayak, ya Allah lucu banget nih, mirip banget Ruben ya, kayak lebih bercanda-bercanda kayak gitu deh, anak bunda ya kata gitu. Ini bandit ya, kau bandit katanya gitu. Baru semalam ketemu Bunda Korla, gue pikir gue memperimpersonate dia, gue pikir gue di impersonate aja, ternyata gue di prank, ternyata beneran ada dia orang. Seneng banget ketemu mereka dan senangnya luar biasa, ternyata asli sama apa yang kita lihat di dia live itu benar-benar real nyata. Udah nggak dibuat-buat, emang dia begitu gitu. Dasar bandit kau kata dia gitu. Ya udah alhamdulillah senang banget bisa ketemu, foto bareng, bercanda bareng, dan orangnya welcome lagi, nggak semua dianggap anak sama dia gitu. Ayo mengidolakan, saya seneng kok sama mereka, seneng banget sumpah. Karena kan kayak kita kan bahasanya bahasa great chat semua ya kan, seneng gitu. Dilihat secara langsung, Bunda Korla terlihat lebih cantik, anggun, dan nampak awet muda di usianya yang mendekati 49 tahun. Selebgram kelahiran 4 Juli 1974 ini merasa amat bahagia karena hayalannya tampil bak diva di depan orang banyak menjadi kenyataan. Bahagia, udah pasti bahagia. Soalnya anak-anak Bunda se-Nusantara yang selalu menonton live Bunda itu sampai meletuk, dan mencetar 500.000. Saya manusia, punya kemauan. Tapi kalau Allah bilang tidak bisa. Kau harus viral, kau harus terkenal, harusnya anak-anakmu baik, harus gimana gue tolak. Sebelumnya Bunda tuh pernah berdoa nggak dalam sholatnya Bunda? Emang minta diberikan semua yang Bunda dapetin saat gini, Bunda nggak pernah minta untuk jadi viral, tetapi aku punya gambaran. Sampai-sampai aku pernah berhayal, aku diinterview secara begini, ini kejadian loh. Kok ada bayangan ini gitu, bahwa nanti akan aku dipertanyakan, bagaimana kau lagi, itu ada. Tapi aku hanya tepis, nggak mungkin lah seperti itu. Tapi ternyata kejadian. Ya udah, kita terima aja. Wow, sebelum itu pernah ada firasat nggak, Bun? Karena gini Bun, sebelum Bunda itu yang viral banyak banget. Tapi lu tuh yang cukup gede, heboh, meledak, dan bertahan. Bertahan Bun. Bertahan gitu. Dari 2014. Bertahan loh. Makin lama makin jadi makin naik. Gitu. Nah, pernah ada, pernah ada intuisi, sign gak bahwa lu akan mendapatkan ibaratnya ini berkat sebesar ini daripada Tuhan? Nggak pernah ngebayangkan sampai dapat uang 800 juta. Wow. Nggak disawer. Tapi memang tujuan Bunda tuh memang selalu menghibur anak-anak Bunda yang di Indonesia dimanapun. Beberapa jam sebelum tampil, Bunda Korla menghabiskan sepenggal senja di rumah Ivan Gunawan di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan. Syukuran kecil dibalut doa kelancaran demi acara meet and greet perdana Bunda Korla berlangsung hikmat dan kekeluargaan. Setelah itu tentu saja bukan Bunda Korla bila tidak bisa menggetarkan rumah mewah Igun. Bersama Iis Dahlia, Ruben Onsu, Oki Lukman, dan Deswita Maharani, Bunda Korla bernostalgia tentang masa-masa indah selama meretas karir di Jakarta. Aduh, apa sih ini rame banget di rumah gue, Susan? Olga itu ya anaknya baik, lucu, dan menyenangkan, dan juga ya gitu, kadang berteman, kadang kita cekcok, itu biasa. Olga pernah buat cerita, dia main hantu Taman Lawang. Dia bilang dia punya teman namanya Cynthia. Dia mengidolakan Bunda yang seksi dan cantik. Kan Olga selalu, Bunda aku pingin Bunda jalan sama aku selalu cantik. Aku nggak mau Bunda seperti ini. Memang Bunda udah cantik, tapi Bunda tuh cantik banget. Olga tuh suka kalau Bunda itu diperi cowok. Sampai dia gemes nih, misalnya nih ya. Kita ke diskotik nih, ada Olga nih ya. Bunda kan orangnya kan cuek ya, maksudnya nggak pernah peduli gitu. Diam, halo. Nah, diam semuanya. Dia bilang gini,
Bunda, kenapa sih sok sombong banget? Itu kan suka sama Bunda. Udah Olga, jangan kegatalan deh. Ih, Bunda ini ya, cowok itu ganteng loh. Bunda nggak bisa. Nggak bisa, makanya terus dia buat main hantu Taman Lawang, dia pakai nama Cynthia. Karena dia memang awalnya Bunda tuh namanya Cynthia Korla Priscilia. Jawa, lagi Imlek lagu Cina. Beneran. Lagu yang bertakaran nih. Gue mau tidur sini ntar malam. Jadi si Tio nih ya, dia ini kan kalau pulang malam kan kamarnya di atas, suka ketakutan kan jalan buru-buru. Jadi gedebak. Kita kan udah, nah gitu udah, kata gue gini. Kalau gue tidur kan gue suka tidur di bawah karena ada TV kan. Kenapa sih kalau gue tidur kalau malam nggak pakai ini ya, nggak pakai filter ya? Lari-lari kata gue. Ini kayak nggak pakai filter. Ada Ini orang muka gue. lari kata gue. Ini muka gue, nggak pakai filter loh gue. Cantik muka lu kenapa? Nggak pakai filter loh gue. Natural gue. Ini muka gue. Ini muka Tapi yang Bunda. natural bule. Ya Allah ya Allah. Sebenarnya dia tuh punya director sendiri ya. Apa ya? Pokoknya apa yang dia lakukan tuh lucu. Semua orang tuh suka, nggak yang dibuat-buat. Jangan menjadi sosok yang pengen jadi lucu, pengen yang apa. Emang udah lucu dari sononya gitu. Kagak ada. Orang bukannya sombong. Orang harus ngelihat dari berbagai macam sudut pandang. Dia itu mungkin lagi capek atau lagi apa kayak gitu. Jadi kayak ya terima aja gitu. Karena dia lagi diagung-agungkan sama orang. Dia mungkin kayak capek aja gitu, bukannya sombong gitu. Tapi ada yang bilang katanya dia sombong gitu. Enggak, mungkin waktunya mungkin dia kagak ngeliat ataupun dia capek, lelah gitu. Enggak sombong, orangnya baik. Ya, membicarakan karir dan masa lalu Bunda Korla di Jakarta tak lepas dari sosok Olga Syahputra. Selama ini publik hanya mengenal sahabat lama Olga adalah Ruben Onsu, Aditya Gumai, dan rekan satu grup Olga di Lenong Bocah, Cynthia Korla Priscilia. Nama komersil Bunda Korla dulu tak pernah disebut-sebut namanya, tapi rupanya mereka punya selaksa jejak kehidupan yang sama. Karena itulah kemarin pagi, Bunda Korla menyempatkan diri untuk nyekar ke makam Olga di TPU Malaka, Jakarta Timur. Olga, Iya. Bagaimanapun Olga adalah temen, bisa dibilang anak Bunda, yang Bunda sering kasih nasihat sama Ruben, sama Olga. Olga orang yang lucu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Olga, ini Bunda Korla datang, Bunda Cynthia sama Ruben sahabatmu ya. Walaupun jasadmu hancur, tapi rohmu ya akan mendengar suara Bunda ya. Ini Ruben datang ngantar, hanya Ruben, karena cuman Ruben yang harus mengantar Bunda ke sini, karena Bunda tahu Olga sama Ruben seperti apa ya. Akur kemana-mana berdua. Jadi kalau aku manggilnya tuh Chan dari Panggil dulu. nama panggilan kamu yang biasa Olga, dipanggil. Chan, pokoknya ini sama Bunda, dan seneng banget kemarin tuh dia nangis karena seandainya kita bertiga ada, Ya, nanti aja kalau udah mau pulang ya. Seandainya kita bertiga ada, itu pasti seru banget sih gitu. Seneng banget. Nggak ngerti bagaimana caranya menuangkan kebahagiaan itu. Tapi sekarang kita sudah tahu Olga sudah lebih bahagia. Olga udah tenang di sana. Iya, dan udah tidak tersangkut paut lagi. Ya. Mudah-mudahan Allah menerima semua amal kebaikan Olga. Amin. Sekarang Bunda doain Olga ya. Semoga Allah yang pernah mencintai dan melayani dia semua telah memaafkan. Ya udah, Bunda pergi dulu ya. Semoga kamu istirahat dengan tenang ya sayang. Dulu pakai Ruben sama Olga ini benar-benar anak gue. Ya. Mereka belum jadi seperti ini, gue udah kenal. Udah tahu mereka. Ruben sama Olga nggak bakalan berani sama Bunda kurang ajar. Dari dulu nggak berani kurang ajar. Dan Bunda selalu bilang sama Ruben sama Olga, cari duit yang benar, semangat, masih muda, jangan putus asa, terima semua job, terima semua. Tapi harus jaga kesehatan. Ruben juga harus jaga kesehatan.
Ya udah, sekarang kita mau pergi makan. Pokoknya gitulah. Bunda pengen tanya, waktu Olga meninggal itu masih sedih banget ya. Wah, itu aku 3 hari sebelumnya nggak percaya. Iya, percaya nggak percaya. juga begitu loh. Karena Enggak, sampai enggak. sekarang aja aku tuh kayak rasanya kayak dia lagi ya Aja, syuting ya. di tempat lain, kerja di tempat lain gitu aja. Nggak ada rasa gimana gitu. Tapi bukan nggak ikhlas ya Bun, karena ya sosoknya ada dalam perjalanan kita kan. Perjalanan kita. Aku bilang, Bun, kita aja nggak nyangka dia meninggal. Aku kalau lewatin rusun yang di tempat aja, aku selalu sebutin nama-nama penghuninya. Ini gitu. Jadi maksudnya itu ada di dalam kisah-kisah kita kan. Ya, Tuhan punya rencana berbeda untuk 2 sahabat karib, Olga Syahputra dan Bunda Korla. Awal tahun 2000-an, Olga mengejar karir dari level yang paling bawah hingga menjadi presenter dan komedian numero uno di zamannya. Sebaliknya, Bunda Korla meniti jalan takdirnya dengan pergi ke Jerman untuk menikah dengan pria berdarah Spanyol yang menetap di negeri Panzer itu. Kepada Melanie Ricardo, Bunda Korla menuturkan pahit getir pernikahannya dengan bule yang lebih muda 3 tahun dari dirinya itu. Ambil keputusan, gue harus terbang ke Indonesia, ke negara lain. Temen gue bilang, yaudah kita ke Paris yuk. Kita ke Paris. Sampai di Paris, gue merasa kebahagiaan, tapi belum bisa melupakan dia. Oh, masih cinta. Masih kebayang terus. Akhirnya, apa nih caranya? Aku harus mencari seorang cowok untuk pengganti. Ya udah, begitu jalan kemana? Nggak lama ketemu cowok di diskotik. Oh, tetap diskotik Si ya. Olivier inilah. Pacaran sama dia, suka sama dia, akhirnya dia pernah muda ke Indonesia. Cuman bapaknya nggak suka karena bapaknya lebih suka sesama orang Spanyol. Dia orang Spanyol, tapi mereka bapaknya dan mama itu merantau ke Paris. Oke. Jadi lahirnya di Paris gitu. Terus kawin lari kau? Kawin sama dia, dia setia. Tapi bunda yang kadang-kadang memang apa karena bunda masih terlalu muda juga, jadi 24 ke 25 ke 27 bawanya masih pingin gatal lagi, nggak puas-puas. Akhirnya pergilah ke Jerman. Oh, tapi masih kawin kan? Masih dapat nikah. Ke Jerman 2004. 2004 dapat jalan ke Jerman 2004 ketemu cowok. Terus udah bunda balik lagi ke Indonesia. Sampai Indonesia dia telepon. Halo, ini siapa ya? Ini si Olivier nih? Enggak, Olivier yang di Paris. Ini yang di Indonesia? Enggak, yang di Jerman, bapak lagi yang baru. Dia bilang saya mau nikah sama kamu. Serius? Oh, langsung. Angkat perceraian, bikin buat dari sini minta izin pernikahan. Udah langsung nikah. Kawin lo sama dia? Di Denmark. Ya, kalau misalnya memang rumah tangga kalau udah nggak berlanjut, udah nggak damai, udah nggak enak, mendingan kita lepas deh. Bertahan akhirnya ngajukan perceraian. Begitu dia sendiri terasa bebas. Terasa bebas di awal. Inilah hidupku, inilah duniaku. Mulai itu, mulai nge-live itu. Karena masalah bahasa, pernikahan Bunda Korla dan bule Jerman berdarah Spanyol itu acap kali diwarnai salah paham. Mereka akhirnya bercerai setelah 4 tahun mendayung bahtera perkawinan. Hikmah berharga yang bisa diambil Bunda Korla, dirinya bisa mendapatkan visa pernikahan dan menjadi separuh warga negara Jerman. Di sela-sela kesibukannya sebagai pelayan restoran cepat saji, Bunda Korla eksis di media sosial dan getol live Facebook yang membahas isu-isu politik. Bak pepatah, hujan emas di negeri orang, hujan batu di negeri sendiri. Bunda Korla peduli pada gejolak politik dan ekonomi di tanah air. Terlebih anak perempuannya masih tinggal di Medan, di rumah keluarganya. Bunda sempat dibilang, kamu kenapa nggak bawa anak kamu ke Jerman? Iya. Ya, Bunda bilang, Bunda mau anak itu takut nanti mentalitinya kayak orang Eropa. Dia lah di Indonesia kan dia bisa belajar ngaji, sambil didik, ya udah mama cari makan ya buat kamu sayang. Itu anak kandung, Bun? Anaknya Bunda. Anak Bunda. Berapa tahun Bunda nggak ketemu sama dia? Hampir berapa lama? Hampir dari mulai dia kelas 6 SD. Sin gimana nih anakmu, kata kakak dia udah mau kawin. Udahlah kak, biar aja lah kak, kalau udah mau nikah. Udah gede dia? Udah jodoh, biarlah kawin aja, biar bahagia. Soalnya gimana? Udah kawin ya udah biarin aja lah, gak usah dipikirin lagi. Biar dapat laki, biar cepet. Capek juga ngurus perempuan.
Akhirnya udah dapat pacar, kawin udah. Tentang anak Bunda Korla yang bernama Lestiana Lupita Anggara diungkapkan oleh Umiati, sahabat lama yang pernah mengasuh anak Bunda Korla saat mereka tinggal di Manggarai. Ini apanya Bunda Korla? Oh, dulu pernah itu sama adik abang saya pernah berteman. Waktu kecil atau? Udah tahun 90-an. Berarti dia ke Perancis. Udah sempat tinggal sama? Iya, udah lama. Ada 10 tahun tinggal di rumah saya. Semua saya yang cuci baju apa segala. Makan sayur asam segala. Di mana sih Bu itu tinggalnya? Di Sawo 3 ujung. Di daerah mana itu? Manggarai. Oh, Manggarai. Pas Bunda. Itu waktu di Taman Safari itu. Ini abang saya yang pernah nolong dia ke Perancis. Sekarang abang saya udah meninggal. Tapi Mbak Sinta lupa sama saya. Udah berapa puluh tahun baru ketemu saya. Bekalan bubur. Tapi dibilang Cynthia emang Korla sama Cynthia itu nama yang Nama benar Cynthia nama Korla. benar kalau di saya Cynthia. Kalau sekarang kan lagi stop ya. Bunda Korla. tapi nama aslinya Cynthia. Nama anaknya perempuan Bu. Perempuan. Namanya anaknya dia Lestiana Lupita Anggara. Masa saya bohong kalau benar. Berarti yang di Medan ini ada Iya, udah punya anak kan. Berarti bukan melahirkan secara keseluruhan. Enggak. Berarti Bunda Korla itu sekarang katanya udah punya cucu, bener nggak sih? Cucu. Dari anak. Iya, dari yang saya bilang tadi Lestiana Lupita Anggara. Udah punya cucu. Kini Lestiana sudah menikah dan punya anak. Ia tidak tertarik mengikuti jejak ibundanya menjadi artis dan selebgram. Tapi benarkah Lestiana adalah anak Bunda Korla dari hasil pernikahannya dengan suami pertama? Setahu saya dulu punya suami orang Perancis namanya Olivier. Saya nggak tahu deh. Oliver. Orang Perancis sempat putus. Sudah punya anak begitu? Punya anak nggak? Nggak punya anak. Nggak punya anak. Ya. Dulu dia ngambil anak, saya yang ngurus. Ngambil anak di mana? Adopsi. Yang sekarang di Medan itu? Iya, yang sekarang nikah. Udah nikah, tapi setelah udah TK, diambil sama dia. Cynthia bilang gini, mau nengokin orang umroh saudaranya. Sampai sekarang saya nggak pernah diketemukan ke anak. Udah saya yang ngurus. Nah, keunikan dia ya berbeda dengan perempuan pada dasarnya gitu loh, tidak layaknya perempuan gitu. Jadi dia tuh seperti ada kelaki-lakiannya dan ada seperti keperempuan yang uniknya di situ gitu. Aku tidak pernah mengancam atau mempermalukan, enggak. Konteks mempermalukan itu kan apa yang harus dipermalukan, dia sendiri aja mempermalukan diri dia sendiri di Instagram, masa mami harus mengancam? Enggak lah. Nah cuman memang kalau seandainya dia di Jakarta pengen ketemu sama mami, ayo, karena mami tidak punya masalah pribadi sama dia, dia punya masalah pribadi sama mami, seperti itu. Kalau ada yang seneng ya itu ya dia gitu, yang suka yang enggak semuanya. Ada yang baik, ada yang jahat, kan emang Allah menciptakan gitu, ada yang baik, ada yang jahat kayak gitu. Intinya balik lagi ke diri masing-masing kayak gitu sih. Pesan aku buat Bunda Korla, pokoknya Bunda jadi orang yang kayak begitu terus, yang lucu, yang cantik, yang menghibur semua orang. Pokoknya doain rezekinya panjang lebar, sehat terus, dijauhkan dari orang-orang yang berbuat zolim sama Bunda. Oke? Bunda bandit kau, Lantas seperti apa yang menjadi titik balik karir dan kehidupan Bunda Korla? Benarkah setelah namanya terkenal di jagat hiburan Indonesia, Bunda Korla tetap ingin ke Jerman dan meneruskan profesinya sebagai pelayan restoran?